Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Laila, Intan Nur Oktavia, dan juga Jasmine Aulianisa, dengan 2 anggota yang sudah tidak aktif, yaitu Kak Tia dan juga Kak Amin. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa materi yang telah kami bagikan. Dimulai dari saya. Yang pertama yaitu IRM. RM atau Enterprise Risk Management adalah proses yang diterapkan oleh manajemen suatu organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. IRM mencakup berbagai jenis risiko, termasuk keuangan, operasional, strategis, dan kepatuhan, dan juga bertujuan untuk menciptakan nilai dan melindungi nilai organisasi. Yang kedua, identifikasi risiko dan penilaian risiko. Identifikasi risiko. Proses mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi operasi atau tujuan organisasi. Ini mencakup risiko internal maupun eksternal dan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, atau analisis data. Yang keduanya ada penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Penilaian ini membantu organisasi menentukan prioritas dalam mengelola risiko yang paling signifikan. Yang ketiga, prinsip pengukuran risiko. Prinsip pengukuran risiko melibatkan penilaian kuantitatif dan kualitatif untuk mematuhi sejauh mana suatu risiko dapat memengaruhi organisasi. Nah, beberapa prinsip umum ini meliputi yang pertama, kemungkinan terjadinya. Seberapa besar kemungkinan suatu risiko itu terjadi. Yang kedua, dampak. Ini berupa seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Yang ketiga, risk appetite atau tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi tanpa mengganggu pencapaian tujuannya. Yang keempat ada risk tolerance atau batas maksimum risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pengendalian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau individu. Analisis kerugian, analisis hazard, dan penentuan kelayakan ekonomis adalah 3 komponen penting dalam evaluasi dan perencanaan berbagai proyek atau kegiatan. Yang pertama, analisis kerugian. Tujuannya untuk menilai potensi kerugian atau dampak negatif yang dapat timbul dari suatu proyek atau kegiatan. Contohnya, dalam proyek konstruksi, analisis kerugian bisa mencakup penilaian terhadap kemungkinan kerusakan struktural, kecelakaan kerja, atau kerugian finansial akibat keterlambatan. Analisis hazard tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya atau risiko yang dapat mengancam keselamatan. Contohnya yaitu industri kimia. Analisis hazard juga bisa mencakup penilaian bahaya bahan kimia beracun dan penerapan prosedur keamanan untuk mencegah tumpahan atau paparan. Selanjutnya, menentukan kelayakan ekonomis tujuan. Contohnya yaitu dalam proyek pengembangan infrastruktur, menentukan kelayakan ekonomis, melibatkan perhitungan biaya konstruksi, biaya pemeliharaan, manfaat ekonomi jangka panjang, dan dampak sosial. Yang terakhir ada konsep diverifikasi. Konsep diverifikasi merujuk pada proses pemeriksaan dan memastikan kebenaran, keakuratan, dan konsistensi dari suatu ide, rencana, atau informasi. Dalam konteks bisnis, ini biasanya melibatkan validasi ide bisnis, model bisnis, atau data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Diverifikasi bisnis itu sendiri melibatkan verifikasi aspek-aspek spesifik dari bisnis seperti kelayakan model bisnis, keakuratan proyeksi keuangan, dan kinerja operasional. Contohnya, melakukan audit keuangan untuk memverifikasi laporan keuangan.
Fokus bisnis merujuk pada area atau segmen pasar tertentu yang menjadi pusat perhatian dan usaha perusahaan. Ini berkaitan dengan penetapan prioritas dalam strategi bisnis dan pengalokasian sumber daya. Kreativitas bisnis adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, inovatif yang dapat